Sesuatu yang sangat besar sedang terjadi di balik pintu pangkalan militer Indonesia. Informasi mengenai telah tibanya 3 pesawat Rafale sudah mencuat. Namun yang aneh dari berita kedatangan Rafale ini, tidak gembar-gembor sama sekali. Tanpa parak besar, tanpa sorotan kamera, sebuah kekuatan baru dalam militer Indonesia telah tiba secara diam-diam. Padahal seharusnya sebagai sebuah negara, biasanya sangat membanggakan pembelian suatu alutsista militer canggih. Apalagi ini sebuah pesawat tempur yang bisa saja mengancam keamanan kawasan. Pada video ini, kita akan membahas cerita yang selama ini tersembunyi di balik kedatangan Rafale ke Indonesia. Mengapa hingga kini tidak ada upacara besar yang biasanya selalu mengiringi kedatangan alutsista strategis? Dan yang paling penting, apa makna sesungguhnya dari kedatangan Rafale ini bagi kekuatan pertahanan Indonesia ke depan? Fakta mengejutkan di balik kedatangan Rafale. Selama berbulan-bulan publik dibuat percaya bahwa jet tempur Rafale Indonesia masih berada ribuan kilometer jauhnya di Eropa. Seolah-olah semuanya masih dalam tahap produksi dan pengujian. Namun kenyataannya jauh lebih mengejutkan, tanpa banyak pemberitaan besar dan tanpa sorotan kamera. 3 unit pertama jet tempur Rafale ternyata telah resmi mendarat di Indonesia. Menurut laporan resmi dan media internasional, jet-jet tempur canggih buatan Prancis ini telah tiba di Pangkalan Udara Rusmin Nurjadin Pekanbaru Riau. Namun anehnya, tidak ada siaran langsung nasional. Bahkan lebih misterius lagi, pergerakan pesawat ini nyaris tidak terlacak di platform pelacakan penerbangan sipil seperti flight radar. Seolah-olah penerbangan mereka sengaja dihilangkan dari radar publik. Lebih mengejutkan lagi, ketiga Rafale tersebut bukan sekadar singgah atau transit sementara sebelum kembali ke luar negeri. Pesawat-pesawat ini telah melalui proses serah terima administratif dan teknis secara resmi antara pihak produsen Prancis dan Angkatan Udara kita. Proses ini bukan formalitas biasa. Di dalam dunia militer, serah terima teknis menandakan bahwa seluruh sistem pesawat, mulai dari avionik, radar, persenjataan, hingga software tempur telah dinyatakan siap operasional sesuai standar tempur. Artinya, Rafale tidak lagi berstatus pesawat uji coba atau sekadar pajangan teknologi. Mereka sudah sepenuhnya masuk dalam struktur kekuatan udara Indonesia. Pilot, teknisi dan sistem pertahanan nasional mulai mengintegrasikan Rafale ke dalam jaringan pertahanan udara yang ada. Mulai dari latihan awal, simulasi tempur hingga pengujian komunikasi dengan radar nasional dan satuan udara lainnya. Dengan kata lain, Rafale bukan hanya sudah mendarat di Indonesia. Mereka sudah mulai hidup di dalam sistem pertahanan negara. Mereka kini adalah aset tempur strategis yang kapan saja bisa dikerahkan untuk menjaga wilayah udara Indonesia dan merespons ancaman serius. Dan inilah yang membuat kedatangan ini begitu penting. Karena sejak momen serah terima itu terjadi, keseimbangan kekuatan udara Indonesia secara teknis sudah berubah. Bahkan sebelum seluruh 42 unit Rafale diterima, 3 unit pertama ini sudah cukup untuk menjadi simbol awal era baru kekuatan angkatan udara kita. Sebuah era di mana Indonesia tidak lagi hanya mengandalkan pesawat tempur generasi lama, tetapi mulai memasuki jajaran negara dengan jet tempur modern berstandar global. Lalu pertanyaannya, kenapa kedatangan salah satu jet tempur tercanggih di dunia ini justru berlangsung begitu sunyi? Strategi senyap Indonesia mengguncang kawasan. Dalam dunia militer modern, keheningan hampir selalu memiliki arti yang sangat penting. Setiap keputusan untuk tidak mempublikasikan sebuah peristiwa besar biasanya bukan kebetulan, melainkan bagian dari perhitungan strategis yang matang. Banyak negara kuat justru memilih menyamarkan kedatangan awal sistem persenjataan paling canggih mereka demi menjaga keunggulan taktis. Informasi dianggap sebagai aset bernilai tinggi, bahkan bisa setara dengan kekuatan senjata itu sendiri. Semakin sedikit yang diketahui publik dan pihak luar, semakin sulit pula bagi intelijen asing untuk membaca kesiapan dan arah pertahanan sebuah negara. Biasanya, alutsista strategis akan didatangkan lebih dulu tanpa sorotan media. Setelah itu dilakukan proses integrasi secara menyeluruh, mulai dari pengujian sistem tempur, sinkronisasi dengan radar nasional, hingga latihan internal yang tidak terbuka untuk umum. Semua ini berlangsung dalam senyap, jauh dari perhatian publik.
Pola inilah yang seolah tercermin dalam kedatangan Rafale di Indonesia. Minimnya publikasi bukan menunjukkan ketidaksiapan, melainkan justru menandakan bahwa proses penting sedang berlangsung di balik layar. Pesawat-pesawat itu tengah disiapkan untuk menjadi bagian utuh dari pertahanan udara nasional, bukan sekadar dipamerkan sebagai pencapaian politik. Keheningan ini juga berfungsi sebagai lapisan perlindungan tambahan dengan membatasi informasi yang beredar. Indonesia secara tidak langsung mengurangi risiko pengintaian, serta spekulasi yang bisa membahayakan keamanan operasional. Dunia luar mungkin hanya melihat potongan kecil dari apa yang sebenarnya terjadi, sementara proses besar terus berjalan di dalam pangkalan militer kita. Dan justru disitulah letak kekuatannya. Sebuah kekuatan udara baru sedang dibangun dalam senyap. Tanpa hiruk pikuk, tanpa sorotan berlebihan. Namun ketika semuanya siap sepenuhnya, dampaknya akan terasa luar biasa bukan hanya di dalam negeri, tetapi di seluruh kawasan. Dampak besar untuk kekuatan udara Indonesia. Sejak momen Rafale resmi masuk ke dalam kekuatan angkatan udara, peta kekuatan udara Indonesia perlahan mulai berubah. Ini bukan sekadar penambahan jumlah pesawat tempur, melainkan lonjakan besar dalam kualitas teknologi perang udara. Rafale dikenal sebagai salah satu jet tempur multi-role paling canggih di dunia, digunakan oleh negara-negara besar dengan standar militer tinggi. Kehadirannya membawa sistem radar AESA yang tidak main-main. Radar ini bisa dikatakan salah satu radar paling canggih saat ini. Teknologi lainnya yaitu Rafale bisa mengacaukan radar musuh, serta kemampuan membawa persenjataan presisi tinggi untuk pertempuran udara maupun serangan darat. Dengan Rafale, Indonesia kini memiliki pesawat yang mampu menguasai berbagai skenario pertempuran. Mulai dari menjaga wilayah udara nasional, mencegat pesawat asing yang melanggar batas, hingga melakukan operasi tempur kompleks jika situasi memaksa. Dengan Rafale, Indonesia kini memiliki pesawat yang mampu menguasai berbagai skenario pertempuran. Mulai dari menjaga wilayah udara nasional, mencegat pesawat asing yang melanggar batas, hingga melakukan operasi tempur kompleks jika situasi memaksa. Ini adalah lompatan besar dibanding generasi pesawat tempur Indonesia sebelumnya. Rafale juga memperkuat efek gentar atau deterrence effect. Dalam dunia militer, kekuatan bukan hanya soal bertempur tetapi juga tentang mencegah perang sejak awal. Ketika sebuah negara diketahui memiliki sistem tempur modern, potensi ancaman akan berpikir dua kali sebelum melanggar wilayahnya. Dengan kata lain, kehadiran Rafale membuat langit Indonesia tidak hanya lebih aman, tetapi juga jauh lebih disegani.